Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin, hadirin jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, mari kita mengaji kitab Sirul Asrar. Di dalam kitab ini kita diajarkan bagaimana sir itu bisa dibuka bagi orang-orang yang dikehendaki dan menghendaki. Untuk itu mari kita bersyukur, semoga Allah memberikan ilmu nafi' biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita pada tahap apakah seseorang mimpi itu mimpi yang petunjuk atau mimpi ya kembangnya turu karena hatinya enggak bersih dan sebagainya. Karena itu pasal 22 menerangkan tentang fi bayanil waqa'ati fin naumi wasinnatin, tentang berbagai peristiwa saat tidur. Saat tidur itu berarti mimpi, wasinatin dalam keadaan setengah tidur, artinya sebetulnya tidur ya itu namanya tahu-tahu syut tapi mimpi, ada inspirasi. Nah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang Rasulullah tidak bisa dipadankan, tidak bisa diserupai. Ya, karena memang itu adalah sesuatu yang keistimewaan dari Rasulullah. Kemudian kita tutup dengan dalil kadzalika yadribullahul haqq wal batil, demikian Allah memberi perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Wa amma tamthiluhu bi surati rububiyah wa da'wati rububiyah yaji'u minhu. Wa amma tamthiluhu bi surati rububiyah, adapun penyerupaan sifat ketuhanan, wa da'a rububiyah, dan mengaku Tuhan. Oh, aku Tuhan. Banyak yang ngaku Tuhan kan? Nah, itu ya. Itu apa? Yaji'u minhu, dapat dilakukan oleh setan. Karena itu setan bisa membo-membo. Oh, jadi orang pintar, memberi petunjuk ya. Karena sifat Allah kan al-huda, memberi petunjuk. Sehingga setan membo-membo memberi petunjuk, padahal itu setan. Li'anna sifatul bari azzasmuhu jalalun wa jamalun, karena Allah itu mempunyai sifat yang jalal wa jamal, keindahanmu dan keagunganmu, sehingga setan itu bisa menyerupai sifatnya, bukan Allahnya. Kalau Rasulullah tidak bisa, wajahnya aja nggak bisa. Li'anna sifatul bari azzasmuhu jalalun wa jamalun. Fa ammas syaiton, adapun yang namanya setan ya, fa innahu yatamatsu fi sifatil jalal, dia bisa menyerupai sifatnya Allah yang jalal, yang agung itu, seakan-akan dari jadi penyelamat kita ya, itu kan untuk mendorong kita itu musyrik gitulah ya. Li'annahu madharul qahar, dan Allah juga punya sifat al-qahar, kemudian dimadharkan, madhab itu dikelihatankan ya. Kemudian kadang-kala setan, maaf Bapak Ibu sekalian pernah dengar atau pernah diceritakan gitu,
di satu tempat, tahu ada suara, ya dulu ada Jai Langkung dan sebagainya ya, itu ya. Ya ini ada ini tapi bisa bicara, bisa nulis. Nah itu kan bagian dari sifat al-qaharnya Allah diabsorb, diserap oleh setan. Bukan setan menyerap Allah, bukan. Sifatnya itulah yang dia membo-membokan, ya. Fadhuhuru tamatsalu rububiyah, sebagaimana ya Allah, sedangkan penyerupaan setan dengan sifat ketuhanan, mengaku Tuhan lahir, ya. Minismi, di dalam nama Allah Al-Mudilu, yang maha menyesatkan, ya. Maka dengan demikian itu tidak bisa, karena tidak bisa air dengan minyak disatukan. Kalau Allah pasti huda, kalau yang menyesatkan pasti setan, ya. Maka dengan demikian faqad kama marra, dan itu sebagaimana yang dijelaskan di atas. Bapak Ibu sekalian, fala yadharu fi suratil ismil jami', setan tidak akan bisa menyerupai asma Allah secara keseluruhan, nggak bisa. Ketika menyebut ismu dzat Allah, dia tidak bisa. Ini asma itu kan 99 itu kan, tapi tidak seluruhnya. Tapi sifat-sifat yang seakan-akan bisa membuat manusia bisa. Tapi bukan Tuhan diserupakan, tapi dia menyerupai atau mengambil. Oh saya bisa loh, saya bisa memberi, saya kasih rezeki, kepesugihan misalkan ya. Nah itu dilakukan oleh setan bagi imannya yang gak kuat. Lima fihi minal hidayah, secara keseluruhan, karena di antara asmanya ada yang memberi madhar hidayah. Madhar itu adalah penyerupaan hidayah. Nah dalam konteks ini setan tidak bisa. Kalau sudah memberi petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, itu nggak bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, wa fihi kalamun katsirun yatulus syarhuhu, mengenai hal ini terdapat banyak pendapat yang panjang penjelasannya di dalam dunia gaib. Dunia gaib. Ya. Banyak. Bapak Ibu sekalian monggo di-mute ya, Ibu Aisyah di-mute. Oke. Nah, karena itu Bapak sekalian, waqala, bagaimana kita itu mendapatkan inspirasi yang Allah berikan. Tadi kan ada bisa, jangan-jangan ini setan, jangan-jangan ini jin. Nah, tapi bagaimana itu betul dari Allah? Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala basirati anna wa mittaba'ani. Inilah jalanku dan orang-orang mengikutiku. Di dalam surat Yusuf ayat 108. Jalan itu apa? Untuk membersihkan hati ya thariqah. Ya, ala basirati wa anna mittaba'ani. Untuk bisa mendapatkan hidayah, inspiring, inspirasi, intuisi dari Allah, membersihkan jiwanya itu apa? Itu adalah yang dimaksudkan di sini adalah berthariqah. Wa isyarah, ini adalah isyarat, ya. Ilal warisi, di dalam sebuah pewaris yang sempurna, di mana yang kamil, ya, pewaris dari itu semua. Siapa itu? Al-warisu kamilil mursyid, dan itu ada di diri mursyid, karena mursyid itu diberikan tugas ayyil isyarah, dia diminta untuk memberikan petunjuk, ya, yabdilahu basyiratan wa batinah, maka dia memberikan ayyi irsyad, memberi petunjuk ruhaniyah itu liman, bagi orang lahu, yang di dalamnya itu basyirahnya itu mata hatinya, wa batinan, di dalam mata batinnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang itu bisa mendapatkan kekuatan spiritual. Pada prinsipnya semua orang bisa, hanya diasah enggak.
Ya, maka dengan demikian ini mursyid yang memberikan irsyad, karena itu apa? Dia adalah warisil kamil yang memang mendapat warisan, ya, untuk bisa memberikan petunjuk bagi seorang mursyid itu. Mislu basiroti min wajhi, diperumpamakan, umpamanya adalah basiroti, basirohnya kuat, min wajhi, dari wajahnya yang memiliki basiroh. Dan itu ada diberikan petunjuk kepada siapa? Kata Rasulullah, ba'da, setelah saya, kata Rasulullah. Kalau saya dulu orang bertanya pada saya, tapi setelah saya siapa? Nah, di sini disebutkan mursyid sebagai ini bisa pewaris, pengganti, ya. Kemarin diskusi itu sama aja menurut saya dalam mendapatkan kebersihan ruhaninya. Wal muradu minhul wilayatu kamilah, dan ini yang disebut dengan wilayah kewalian. Karena itu ada beberapa wali macam, satu diantaranya ada juga wali yang mursyid, wali yang menempel di dalam kemursidan. Kama asyari ilahi biqouli ta'ala, seperti yang disinggung di dalam firman Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan waliyan mursidan. Jadi istilah mursyid itu Al-Quran. Siapa mereka? Itu adalah wali yang dapat memberi petunjuk, dan itulah dari orang-orang yang dipilih untuk menjadi mursyid, karena tugasnya adalah irsyad, untuk memberi petunjuk. Bapak sekalian, itu ya, mulai paham ya tentang peranan mursyid di dalam hubungannya dengan spiritualitas ilmu ruhaniyah yang mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, thumma a'lam anna ar-ru'ya 'ala naw'ain, afaki wa anfusi. Ketahuilah wahai kita semua bahwa an-ru'ya, sesungguhnya mimpi, ru'yat itu kan, ru'yat itu kan melihat, ya. Nah, ini ru'yat, kita nunggu ru'yat, ya, mau kapan lebarannya, itu kan baru tahu kan. Naw'ain itu ada dua mimpi itu, yang pertama ada afaki, yang kedua adalah anfusi. Wa kullu wahidin minhuma ala naw'ain, dan masing-masing di antara dua itu juga ada dua, ya, jenis. Fal anfusi, mimpi yang anfus itu anfas, ya, imma minal akhlaqil hamidah wal awidh dhamimah. Seseorang mimpi di dalam anfus itu bisa yang hamidah, baik, wal dhamimah, dan yang juga jelek, tercela. Fal hamidah, mimpi yang baik adalah mislu ru'yatil jinan wa na'imiha. Ketika kita mimpi kok melihat surga, wa na'imiha, dan nikmat-nikmat di dalamnya, itu adalah anfusi mahmudiyah. Ini mimpi yang baik. Kok panjenengan ya bayangan kita seakan-akan surga. Kita kan tidak bisa membayangkan surga seperti apa. Kalau surga itu tidak adalah sesuatu kenikmatan yang mata belum pernah melihat di dunia, telinga belum pernah mendengarkan, dan kenikmatan yang belum pernah kita nikmati dunia. Tapi kita dalam mimpi kok indah banget. Lah itu madhum, itu adalah mahmudah. Hatinya kita lagi bersih. Ya, wa mislul hur, ini bagi yang laki, ya. Ya, kita juga menjumpai bidadari yang cantik, ya. Bidadari pasti cantik, ya. Ibu-ibu ya, kira-kira pemuda yang tampan lah kira-kira gitu, ya, dalam mimpinya itu. Wal kusur wal ghilman,
istana-istana, pelayan-pelayanan yang surga, ya, wasyahroh wan nurani, dan sebuah hamparan cahaya putih. Kita kan pernah kan mimpi tahu-tahu ada celeret gitu kan, ada kayak meteor yang turun putih ya. Itu kadang-kadang masuk di dalam kita kan, kalau mimpi itu seakan-akan kita masuk. Itu adalah sesuatu yang mahmudah, itu yang baik, anfusi hamidah, itu yang bagus. Wa mislus samsi, mimpi yang melihat matahari, wal qamar, mata rembulan, wan nujum, dan bintang gembentang, wa ma asbaha dzalika yata'allaqu bi sifatul qalbi. Itu mimpi anfus semacam itu berkaitan erat dengan sifat kalbunya, anfusnya. Kalau anfus kita, kolbun kita, nafas kita, jiwa kita bersih, mimpinya baik. Tapi kalau kita lagi kotor, mimpinya ketemu ini, setan, jin, tahu-tahu dicekek, gitu kan? Nah, karena memang sedang tidak dalam bersih. Itu loh Bapak sekalian ya. Jadi mimpi itu adalah refleksi dari jiwa kita. Ya. Kita lanjutkan. Wa amma yata'allaqu bin nafsil mutmainnah. Adapun contoh mimpi anfus yang berkaitan dengan nafsu mutmainnah. Bapak sekalian, pernah kita ngaji nafsu, jenis-jenis nafsu? Lupa. Ada nafsul lawamah, ada nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah, ya, nafsul natikoh, ya, terus ada nafsu mardiyah, kamilah. Nah, kamil itu yang terakhir. Itu ada 7. Di kitab ini pernah saya bahas panjang lebar tentang tingkatan-tingkatan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini nafsul mutmainnah yang hatinya tenang. Irji'i rabbidhiyakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan di dalam surat itu. Minha fanahwu ma'kulul lahmi minal khayawati wat tuyur. Seperti mimpi melihat sesuatu binatang yang di dalamnya itu ada binatang yang baik. Ya, minal khayawati wat tuyur, dan juga burung-burung. Nanti burung yang belum pernah kita lihat kok kita mimpikan, itu mutmainnah. Hati kita tenang karena melihat keindahan. Li'anna ma'isatil mutmainnah minafil jannah, karena itu semua mimpi binatang dan burung itu semua nanti binatang yang ada fil jannah, yang ada di surga. Di surga ada tuyur, burung-burung, suara gemercik, ada taman, nah, indah kan? Nah, ya. Dan juga beberapa hewan yang ada nanti di surga. Ya, fatakunu min hadil anwa'i kasyawiyil ghammi wa tuyur. Maka seperti gambing yang gemuk, ya, itu. Wal tuyur dan burung-burung beterbangan di surga, itu adalah ibarat. Nanti di kambing, kan ada kan, kalau kita tahu apa ya, di film-film itu ada kambing yang kecil tapi gemuk, ginuk-ginuk itu ya. Nah, itu lucu dan bagus gitu loh. Nah, sekarang apalagi binatang yang ada di surga. Wa amal baqarah fa huwa minnal jannah li Adama alaihissalam li ajri ziraati fid dunya. Bisa jadi mimpi kita juga mimpi tentang Baqarah, sapi. Ya. Karena sapi itu adalah datang dari surga untuk Nabi Adam guna membajak di dunia. Jadi Nabi Adam diturunkan oleh Allah, dikasih sapi untuk mengelola alam ini. Karena itu kalau mimpi kita ketemu sapi, naik sapi juga boleh. Fil ibili aidzan minal jinnati li ajli syahratil ka'batidz dzahira wal batinon. Begitu juga mimpi ketemu onta. Dan onta itu dari surga untuk menghias Ka'bah lahir dan Ka'bah batin. Jadi Baitullah di dalam arti substansi dan Baitullah dalam arti bangunan. Bapak sekalian itu ya.
dalam batin berarti kita memang tertuju selalu pada Allah. Wal khailu li'alatil jihati asghari wal akbar. Begitu juga ada kuda sebagai kendaraan kecil di dalam perang dan di dalam perang akbar, yaitu melawan hawa nafsu. Boleh, baik mimpi seperti itu. Fakullu dzalika lil akhirah, maka semua itu nanti sarana menuju akhirat. Ingat ibarat-ibarat di dalam kitab kitabnya An-Nawawi itu ya, Imam Nawawi. Kalau datang duluan dapat telur, dapat unta, dapat kambing itu kan? Ya, itu bisa ya, karena itu nanti ada sana, ada di dalam surga. Wa qad jaa fil hadis innal ghanama khuliqa min asal jannah, seperti yang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kambing diciptakan dari madu surga. Wal baqara min za'fariniha, dan sapi itu juga diciptakan dari za'faron. Za'faron itu minyak za'faron, tahu kan? Yang harganya mahal banget itu. Biasanya kalau wasilah-wasilah wasilah kita sedang zikir, ada wasilah minyak za'faron biar malaikat dan sebagainya itu ya, gitu. Karena itu juga za'faron itu bisa menjadi maksud saya sapi itu dibuat dari minyak za'faron itu. Wal ibila wa nuriha, dan juga unta juga dari min nuriha, dari cahaya surga. Wal khayla min rauhaniha, begitu juga kuda adalah dari angin yang di surga, karena angin itu adalah cepat banget kan, ya kan? Wa ammal baghal, sedangkan kalau mimpi bighal, keledai, ya, bahwa min adna sifatil mutmainah, ini adalah melihat keledai, kok kedelai keledai itu berarti karena fatak sirhu ayyakunal lirra'i fil ibadah, karena itu pertanda orang sedang malas beribadah. Karena bighal itu kan gelenah-gelenah ya, diajak sholat nggak mau ya, kok mimpinya yang gitu-gitu, waduh. Nah, al-kasal, dan dia juga malas. Wathaqalathu nafsu, dan ini yang berat untuk dipanggil oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mimpi yang jelek-jelek itu apa? Fala yakunu likasbitin natijatun illat taubah. Ini pertanda kita sedang nggak baik kalau mimpi nggak benar-benar itu, ya. Likasbihi, maka engkau harus mendapatkan kasab, ya, natijah, yaitu sebuah natijah. Ya, natijah itu perumpamaan, contoh, inspirasi, ya. Illat taubah, kecuali taubat, segera taubat. Karena hati kita sedang kotor. Wa ya'malu amalan sholihan, dan kita harus beramal yang baik, yang soleh. Ya, falahu jazaa'ul husna, maka dengan itu Allah akan membalas dengan yang baik. Wal hamir, sedangkan himar min hijaratiha, merupakan diciptakan dari bebatuan surga. Khuliqatil ajli maslahati Adam alaihissalam wa dzurriyyati, karena kuda itu diciptakan untuk kemaslahatan Nabi Adam dan keturunannya. Likasbil akhirah, untuk menggapai fil dunya, likasbil akhirah, untuk menggapai akhirat fit dunya. Jadi ini perumpamaan orang harus kerja, ya, untuk menggapai dunia. Nggak bisa orang itu hanya tidur, maaf ya, walaupun ini murid, walaupun ini tarekoh, nggak boleh, nggak ngajarkan, diam, zikir, nggak, harus tetap kerja. Karena itu menjadi bagian dari kewajiban kita. Sekarang lagi,
yang lebih tinggi. Itu kan perumpamaan ya, perumpamaan. Mimpi dalam perumpamaan barang nyata. Sekarang, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma yataqallaku minha birruh. Contoh mimpi anfus yang berkaitan dengan ruh, spiritual, ruh tidak bisa dibayangkan, tapi jiwa kita tenang, katakan. Tidak bisa diceritakan lah, pokoknya saya mimpi itu bahagia sekali. Ya, saya ketemu kiai, ketemu ulama, wajah putih, tapi nggak kelihatan wajahnya, tapi dirasakan nikmatnya, ya gitu kan? Ya, pernah kan? Insya Allah ya. Nah, okay. Bapak sekalian, seperti itu. Fakasabil amrod itu adalah mimpi. Ya, contohnya melihat anak muda yang tampan. Ya, mungkin ibu-ibu yang memimpikan ya. Kalau perempuan, kalau laki kan memimpikan bidadari yang cantik. Kalau ibu-ibu ini disebut kasabi amrod, suban atau apa, pemuda yang tampan. Ya tajalli alal anwaru ilahiyah. Ini adalah nur ilahi yang memancarkan darinya. Bisa jadi itu cahaya lelaki yang ganteng, wajahnya cerah, menenangkan hati itu, dan bapak ibu, khususnya ibu, memimpikan seperti itu, bisa jadi cerminan dari cahaya Allah menempel dalam mimpi itu, dan itu refleksi dari jiwa kita. Pernah mimpi laki-laki yang tampan, ganteng gitu ya, handsome gitu ya, tapi nggak bisa dibayangkan kan gimana setelah itu mimpi boleh, pokoknya cakep lah gitu, nggak bisa diceritakan. Li'anna ahli jannah kulum ala hadis surah, karena sebab seluruh penduduk surga nanti kelak di surga itu adalah seperti anak muda yang ganteng dan anak muda, ada perempuan yang cantik, semua pemuda-pemudi. Jadi nggak ada di surga itu tua rentai, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, li'anna jannah hadir kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ahlul jannah jurdun murdun makhulun. Penduduk surga nanti adalah tampak yang muda-muda, elok dan tampan. Semua laki dan perempuannya itu adalah memakai makhulun, celak. Laki pun ada celaknya nanti. Memang orang laki kalau pakai celak itu kan lebih cerah ya. Celak ini alis nanti ada hitam, celaknya di bawah mata itu dicelain. Kan banyak sekarang ada kiai-kiai yang juga celaan itu ada karena sunnah juga. Ya, Bapak sekalian, jadi nggak usah takut. Istri saya kok kelihatan tua, nanti di sana muda. Ibu-ibu juga gitu loh. Nanti kamu kok sudah kini sakit-sakitan, enggak. Kalau mau hidup bersama di surga. Tapi kira-kira banyak mana ya suami istri yang ingin di surga bareng-bareng itu? Kalau di persen itu banyak yang mana ya? Banyak yang tidak ingin atau banyak yang ingin? Harus penelitian. Penelitian ya. Yang laki yang repot ini. Kalau ibu-ibu ya mau masuk surga bareng suami. Kalau bapak-bapak di dunia aja nggak kuat kok. Astagfirullahaladzim. Guyon ya, ini guyon. Jangan dimasukkan hati ya. Ya memang tugasnya perempuan itu ya begitu. Tugasnya laki diam. Itu kapan nanti kan kita bahas di Marokil Ubudiyah atau di Tanbihul Mukhtarin ya. Seseorang itu diuji karena istrinya yang begitu-begitu. Kalau sabar jadi wali.
Doakan. Ya kita berdoa semoga kita semua suami istri masuk surga ya. Jadi nggak usah dibayangkan marahnya, tapi bayangkan baiknya. Dan semua jadi muda, yang tampan, pemuda yang perempuan juga cantik, mudi, wah semerbak, merekah, gitulah. Yang kulitnya nggak ada kerut-kerut lagi ya. Kalau yang sudah tua itu kan teng pelitut di mana-mana. Kalau di sana nanti nggak ada. Wa qala aidzan sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi ala suratin amrod. Aku melihat Tuhanku dalam surga nanti seperti pemuda-pemudi yang tampan-tampan. Wa qala ba'dhum, dan sebagian juga berkata al muradu min misli hadzat tajali, karena pemuda-pemudi yang tampan itu adalah sebuah tajalli. Apa tajalli itu perumpamaan yang nyata, karena di surga itu rasanya itu nyata, bukan bayangan lagi ya. Diumpamakan seperti pemuda-pemudi, bidadari-bidadara yang cantik dan juga yang ganteng itu ya. Tajalli itu diperlihatkan. Wa wa annal haq azzasmuhu yatajalli bisabati rububiyah alam mir'atir ruh. Sebagai ulama mengatakan tajalli itu adalah tajalli dengan sifat rububiyah yang tercermin dalam ruh. Jadi mimpi kita itu yang mimpi hati, ruh kita, bukan nafsu. Kalau nafsu itu mimpinya yang maaflah, tidak usah disebut ya. Ya tahu-tahu saya pengen begitu dengan itu, gitulah. Ya. Itu setan. Tahu-tahu berhubungan badan dengan bukan muhrim, bukan istrinya, itu setan. Ya, itulah. Karena bukan ruh yang bicara, bukan latifatur ruh ya, tapi itu nafsunya ya. Wa walladzi yamusu tiflul ma'ani, orang yang mimpi dengan ruh itu seperti disebutkan di dalam istilah tiflul ma'ani. Ini kita bahas di dalam surah Asr di awal-awal ya. Tiflul ma'ani adalah seperti anak yang lahir bersih, jernih, tampan, bersih, kaca yang betul-betul bersih. Melihat anak itu nggak ada yang kita itu sedih kan, lihat anak itu mesti bahagia kan, wajahnya menyenangkan ya. Itu nama tiflul ma'ani. Maka dengan demikian li'annahu murrabbil jasad wal wasilata bainahu wa bainar rabb. Artinya tiflul ma'ani inilah yang mendidik jasad kita, wal wasilah yang menjadi wasilah jalan ya, baina wa bainar rabb, antara kita, antara manusia dengan Allah. Karena itu mengapa kita harus alam ruh, alam tiflul ma'ani, alam quds itu menjadi bagian bersemayamnya Allah nanti di situ. Dan hanya tiflul ma'ani yang ruh kita itu bersih, itu yang bisa bersama Ruhul Qudus yang ada di dalam surga nanti, yang di situ arsy-nya dari Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi itu yang disebutkan wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, yang nanti di surga kita bisa berjumpa, bertemu, melihat Allah secara batiniah kita. Dan itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang ahli thariqah. Kalau tidak thariqah ya masuk surga saja, tapi nggak ketemu Allah. Nah, padahal sebagai makhluk kan ingin ketemu kholiknya. Masa makhluk nyari makhluk? Nah, itu biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir, Qala Aliyun karamallahu wajhah, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, laula tarbiyatu rabbi lama araftu rabbi. Laula, jikalau bukan karena tarbiyah pendidikan rabbi tentang ketuhanan dari Tuhan, lama araftu rabbi, bagaimana saya mengenal Tuhanku. Itu biasanya laula murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena guru,
Mana mungkin saya mengenal Tuhan. Nah, gitu kan? Itu biasanya sering saya kasihkan di picture saya itu, menulis seperti itu di status saya. Semua itu orang mengenal Tuhan karena ada gurunya, murabbinya. Orang yang bisa petunjuk, menunjukkan kepada Rob, itu namanya ma'rifat. Nah, ma'rifat itu diberikan kepada mursyid, karena mursyid itu tugasnya adalah irsyad, memberi petunjuk agar kita mengenal Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib juga mengatakan itu, karena bimbingan guru dan Tuhan itulah aku bisa mengenal Tuhanku. Bapak sekalian, kita umur berapa? 40, 60, 50? Kan banyak yang belum mengenal Tuhannya. Nyembah tapi nggak kenal, nyebut tapi nggak tahu, nggak ada makna. Nah, inilah yang perlu kita namakan lama araftu rabbi. Sungguh kita ingin semua itu ingin mengetahui siapa Rabbi, Tuhan kita. Wa hadzal murabbi, maka murabbi ini, pembimbing batin kita ini, ya. Yahsulu bisa babi tarbiyatul murabbi dzahir, itu bisa juga membimbingnya itu secara dzahiriyah wal batiniyah. Siapa sih mereka? Wa ahlul bai'at ahlul talqin. Ini disebutkan wahya, dan itu semua adalah ahlul bai'at, yang membaiat, wa ahlul talqin, dan orang yang mentalkin terhadap proses bertarekah. Nah, alhamdulillah kita sudah berbaiat kan? Ditalkin la ilaha illallah kan? Nah, itu berarti kita itu apa? Itu namanya lamma araftu rabbi. Dalam rangka kita mendapatkan dan arafah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dilakukan kal anbiya wal auliya, diberikan kepada anbiya dan auliya. Rasulullah sendiri kan juga baiatul aqobah. Nah, gitu kan? Semua yang ada di sahabat Rasulullah itu dibaiat. Ayo kita berjuang, ayo kita belajar tarekah. Itu baiat. Itu adalah baiat, itu adalah ajaran Islam. Untuk menciptakan hubungan lahir batin di antara kita yang baik. Khususnya di tarekah, apalagi antara silatul qalbi bainal mursyid wal murid itu sangat luar biasa, lahir batin dunia akhirat. Itulah lebihnya orang bertarekah di situ. Nah, apa kalau sudah dilakukan ahlul talqin, ahlul baiat seperti anbiya wa awal auliya? Fungsinya mereka itu apa? Sirajil qawalib wal qulub. Sirat, lentera, ya, center. Bapak sekalian, gelap, tidak bisa kemana-mana, sini nubruk sono, gelap kan, tidak tahu. Oleh gurunya dikasih center, ses, pelakunya naik kini loh, jangan ke situ, itu ada duri. Nah, jadi tugas mursyid itu adalah sirajul qawalibi wal qulub, yaitu memberi penerang lahir wal qulub dan batinnya. Bapak sekalian, ma yakhsulu man tarbiyatihim min liqa'i ruhil akhar. Kalau kalbu kita, karena sudah diterangi, tidak akan mendapatkan tarbiyah dari para nabi dan wali, kecuali setelah bertemu dengan ruhul akhar. Jadi ruhnya para wali sampai Rasulullah itu diibaratkan di sini, maaf, min tarbiyatim liqa'i ruhil akhar. Kalau dulu orang ketemu Rasulullah langsung, setelah itu siapa? Setelah ini diibaratkan min liqa'i ruhil akhar, yaitu berjumpa dengan ruh yang lain. Siapa itu? Akhar itu maksud di sini adalah mursyid. Jadi mengapa kita robitoh kan? Ketemu guru walaupun satu detik sebelum melakukan doa itu kan tek. Nah, baru hati kita itu kan plong, ser. Baru kita doa, ya. Kama qala ta'ala,
seperti yang disabdakan, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yulkir ruhu min amri ala may yasha'u min ibadihi. Yulki, Allah mendatangkan apa? Ruh. Yulki ruh, Allah mendatangkan ruh, ruhani. Ya. Min amrihi, atas perintahnya. Jadi mursyid itu sesungguhnya memang dikehendaki oleh Allah dan itu perintah Allah. Ala may yasha', kepada orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari orang-orang yang ahli hamba-hambanya. Jadi tidak semua orang bisa mursyid, karena mursyid itu memang sesuatu yang given dari sana. Karena itu nggak ada sekolah saya ingin jadi mursyid, nggak ada. Kalau saya ingin guru besar jadi dokter banyak bisa, tapi kalau saya ingin jadi mursyid nggak bisa. Itu sudah given yang Allah memberikan hidayah kepada gurunya untuk mengangkat seseorang jadi mursyid. Itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Oh saya tak ikut suluk, siapa tahu nanti saya bisa mursyid, nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada, nggak boleh niat seperti itu, ya. Nah, dengan demikian terakhir, wattolabul mursyid, mencari mursyid itu adalah keniscayaan, kewajiban. Wabtahu ilaihil wasilah, kan gitu kan dalilnya kan? Lazimun li ajlil hadaruh, lazimun sebuah kebiasaan, li ajli hadaruh, demi ruh kita yang dengan alladzi bihi, ya, karena mursyidnya itu apa? Tahyal qulub, bisa menghidupkan hati. Hatinya layu. Bunga itu sudah mati, sudah layu, ya, pohonnya, daunnya sudah layu, disiram oleh gurunya, kemudian disebut tahyal qulub. Itu yang bisa menghidupkan hatinya sehingga mencerahkan, selalu berzikir ismudzat Allah, Allah, Allah fi kulli nafsin yaumin waktin khalin saatin. Jadi setiap saat kita itu harus zikir, menyebut Allah di dalam setiap waktu, setiap hari, setiap saat, setiap situasi, dan dalam keadaan apa. Sedih ya berzikir, senang berzikir, setiap apapun menyebut nama Allah fil qalbi, ya. Itu fungsi itu tahyal qulub, fungsi mursyid. Wa ya'rifu bi rabbah, dan dengan mursyid itulah kita dapat mengenal Tuhan. Imam Syekh Abdul Qadir menutup dengan fafham. Pahamlah. Paham enggak kamu? Kira-kira gitu loh. Ini loh fungsinya loh. Kasih ini kan enggak mau. Kira-kira itu. Paham enggak? Paham enggak? Kira-kira gitu lah. Di bahasanya tuh fafham. Pahamilah itu semua, wahai para murid-murid, mengapa pentingnya mursyid yang menghidupkan tahyal qulub untuk mendapatkan ruh yang ada di dalam diri kita. Baru itu kita bisa ada intuisi, bisa ketajaman basirah mata hatinya, karena setiap hari kita diasah selalu menyebut Allah, zikrullah fi kulli waqtin khalin sa'atin wa yaumin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, akhirul minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.